Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, hari ini kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita sempat hadir di tempat yang penuh barokah ini guna melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Insyaallah akan disusul pula sholat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kami panitia mulai Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni akan menyampaikan beberapa hal, yaitu saldo awal Masjid Uwais Al-Qarni pada malam kemarin yaitu sebesar 2.653.900 rupiah. Ulangi, 2.653.900 rupiah. Adapun pemasukan yaitu isi kotak infak pada malam kemarin sebesar 304.000 rupiah. Isi kotak infak subuh yaitu sebesar 105.000 rupiah. Adapun pengeluaran transportasi mubalik yaitu sebesar 200.000 rupiah. Jadi total saldo pada malam hari ini yaitu sebesar 2.862.900 rupiah. Untuk saldo buka puasa bersama di hari Ahad sampai malam ini yaitu sebesar 300.000 rupiah. Untuk kepada jamaah yang ingin berinfak buka puasa bersama di hari Ahad, bisa jamaah tulis keterangannya di amplop. Adapun sumbangan pembangunan paving blok jalanan di depan yaitu sumbangan tanpa nama sebesar 5 juta rupiah. Sumbangan dari tanpa nama yaitu sebesar 600.000 rupiah. Sumbangan dari Bapak Saifuddin yaitu sebesar 200.000 rupiah. Sumbangan dari Ibu Mami yaitu sebesar 100.000 rupiah. Sumbangan dari Ibu Haja Nurjannah yaitu sebesar 500.000 rupiah. Sumbangan dari Ibu Haji Hamsiah yaitu sebesar 200.000 rupiah. Sumbangan dari Haji Supriyadi yaitu sebesar 1 juta rupiah. Sumbangan dari tanpa nama sebesar 500.000 rupiah. Sumbangan dari tanpa nama sebesar 500.000 rupiah. Sumbangan dari Ibu Widiana yaitu sebesar 150.000 rupiah. Sumbangan dari Bapak Hendra itu sebesar 500.000 rupiah. Sumbangan dari Bapak Haji Saifuddin sebesar 2.600.000 rupiah. Sumbangan dari tanpa nama itu sebesar 100.000 rupiah. Sumbangan dari Haji Nur Sinapitoa sebesar 1 sak semen. Jadi total keseluruhannya itu sebesar 11.950.000 rupiah.
Adapun pengeluaran pembelian paving itu sebesar 7.511.000 rupiah. Pasir 3 mobil yaitu sebesar 1.800.000 rupiah. Semen Bosroa 5 sak sebesar 300.000 rupiah. Semen Tonas 4 sak itu sebesar 264.000 rupiah. Untuk biaya makan itu sebesar 170.000 rupiah. Untuk biaya tukang itu sebesar 1.500.000 rupiah. Jadi total pengeluaran sebesar 11.545.000 rupiah. Jadi sisa dari pemasukan tersebut itu sebesar 405.000 rupiah. Untuk sisa saldo dari pembangunan jalanan paving blok akan dimasukkan ke saldo kas Masjid Uwais Al-Qarni. Alhamdulillah, pembangunan jalanan paving blok sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara yang telah menginfakkan hartanya dan menyumbangkan tenaganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dan rezekinya serta sebagai amal jariah dan ladang pahala untuk Bapak, Ibu, dan saudara. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang akan membawakan konsumsi buka puasa pada esok hari yaitu keluarga Bapak Andi Masjaya, keluarga Ibu Misna, keluarga Ibu Anita, keluarga Bapak Wahyu M. Kami selaku panitia Masjid Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah menginfakkan hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah yang akan membawakan ceramah pada malam hari ini yaitu Al-Ustaz Abriansyah Yarsyid dengan judul Ibadah berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummati fa kashafa Allahu bihi al-ummah. وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jamaah salat tarawih kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, malam yang keempat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita semua. Terlebih di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita umur yang panjang sehingga kita alhamdulillah mendapati bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang kita rindukan, yaitu bulan Ramadan.
wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Maka nikmat apa saja yang kita rasakan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat yang kita rasakan itu tentunya sumber atau datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, suri tauladan kita yang sepatutnya kita contoh dalam berbagai aspek kehidupan beliau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan panitia Amalia Ramadan, panitia Masjid Uwais Al-Qarni memberikan judul atau menetapkan judul kepada para mubalik, di antaranya kami, adalah judul atau tema ceramah kultum pada kesempatan yang berbahagia ini adalah ibadah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin, jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sebenarnya makna ibadah? Masya Allah, sekian atau bertahun-tahun kita sudah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan seumur hidup kita sampai dengan saat ini kita habiskan umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah kita apa sebenarnya makna dari ibadah itu? Pernah tidak kita memaknai pengertian atau makna dari ibadah? Kalau kata para ulama kita, ibadah itu secara bahasa adalah at-tadallul wal khudu', tunduk, menghinakan diri. Sedangkan berdasarkan syara' atau istilah, kata para ulama kita, ibadah itu jamaah sekalian adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa ibadah itu adalah segala sesuatu yang Allah cintai, yang Allah suka, yang Allah ridhai, baik itu perkataan maupun perbuatan, secara zahir maupun yang tidak nampak. Ini pengertian ibadah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian, berbicara masalah ibadah, maka pasti dan tentunya tidak terlepas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Allah wa qala Rasul. Artinya, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam kajian usul fiqh atau kaidah fiqh atau kaidah usul fiqh, para ulama mengatakan al-aslu fil ibadat at-tahrim. Artinya apa? Hukum asal beribadah itu haram. Dalam perkataan atau kaidah yang lain disebutkan al-aslu fil ibadat at-tawaqquf. Jadi hukum asal beribadah itu diam sampai ada dalil yang memerintahkan. Jadi apa artinya jemaah sekalian? Kita tidak boleh membuat suatu amalan, membuat atau memodifikasi suatu ibadah yang itu berdasarkan akal kita, berdasarkan hawa nafsu kita, berdasarkan kemauan kita. Tetapi ibadah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu timbangannya syariat, timbangannya dalil. Kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ada tidak Allah perintahkan? Ada tidak Nabi SAW perintahkan? Maka kalau kita lihat misalnya di masyarakat kita jamaah sekalian, seandainya ada ibadah-ibadah yang kalau kita lihat sepertinya ibadah tersebut belum pernah kita lihat, atau ibadah tersebut ibadah yang baru, ya, atau asing bagi kita, maka coba kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Apakah itu ada contohnya atau tidak? Apakah diperintahkan oleh Allah atau tidak? Apakah diperintahkan oleh Nabi SAW? Maka penting jamaah sekalian untuk kita mengetahui apa sih
syarat supaya Allah menerima ibadah kita. Jangan sampai selama ini kita bertahun-tahun, puluhan tahun beribadah kepada Allah, ternyata ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Kita harus tahu syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat. Hanya dua syarat saja. Yang pertama, ibadah tersebut harus ikhlas. Jadi percuma kalau kita ibadah bertahun-tahun lamanya, puluhan tahun, tiap hari beribadah kepada Allah, tapi ternyata ibadah yang kita lakukan tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka percuma. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Makanya kata Nabi SAW dalam hadisnya, "Innallaha la yaqbalu minal 'amali illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bi wajh." Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amalan kecuali amalan tersebut dilandasi dengan keikhlasan dan mengharapkan wajah Allah. Jadi kalau kita beribadah, kita salat, kita puasa, harus senantiasa muhasabah jamaah sekalian. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu tidak dilandasi dengan keikhlasan. Yang kedua, syarat diterima ibadah jamaah sekalian adalah sesuai petunjuk syara atau petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini syarat kedua. Artinya apa? Kita sudah ikhlas, masya Allah, ketika beribadah kepada Allah. Kita sangat ikhlas, luar biasa, 100% keikhlasan kita kepada Allah saat beribadah. Tapi ternyata kalau ibadah kita tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka kata Nabi SAW, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, kata Nabi SAW, maka amalan tersebut tertolak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada salah seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan bahwasanya amalan itu kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan, meskipun dia sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Jadi kita misalnya sholat Isya 4 rakaat, sholat Maghrib 3 rakaat, itu sudah sesuai dengan perintah Allah, sudah sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Tapi kalau tidak ikhlas, maka percuma. Sebaliknya, kata beliau, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas dan keikhlasan yang luar biasa, tapi tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya dari Nabi SAW, maka amalan tersebut tertolak. Ada yang mengatakan, bagaimana kalau seandainya, ya misalnya jamaah haji misalnya, atau yang ingin umrah ke Mekah, jamaah haji atau jamaah umrah biasanya kan naik pesawat. Di zaman Nabi tidak ada pesawat jamaah sekalian. Berarti tidak boleh naik haji pakai pesawat, karena pesawat tidak ada di zaman Nabi SAW. Ya bagaimana? Tidak usah jauh-jauh. Mic, ya, mikrofon ini jamaah sekalian tidak ada di zaman Nabi. Kalau begitu tidak boleh kita pakai. Atau lampu ini jamaah sekalian yang kita pakai sekarang alhamdulillah dalam masjid ini tidak ada di zaman Nabi. Listrik tidak ada di zaman Nabi SAW. Berarti kalau mau ikut-ikut sesuai dengan di zaman Nabi SAW, berarti tidak boleh pakai lampu. Ya, sholat tidak boleh pakai penerang lampu seperti ini. Ya. Atau Rasulullah SAW tidak pernah makan pakai sendok. Jadi tidak boleh makan pakai sendok. Ya. Dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus membedakan mana perkara dunia dan mana perkara agama.
Kalau perkara dunia kita diberikan keluasan. Kita diberikan keluasan untuk berinovasi, ya, seperti Suzuki, inovasi tiada henti. Ya, silakan kita untuk perkara dunia mau menciptakan apapun itu, masya Allah, seperti HP yang dipakai merekam ini, dulu tidak ada di zaman Nabi SAW. Ini adalah perkara dunia yang kita diberikan kebebasan oleh Nabi SAW di dalam agama untuk menciptakan apapun, ya. Ya. Apa saja, ya. Kalau itu perkara dunia silahkan, selama untuk kemaslahatan umat, selama untuk kebaikan umat, maka silahkan berinovasi, ya. Tetapi untuk persoalan agama tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Agama sudah sempurna, ya. Kita katakan misalnya, kayaknya sholat isya cuma 4 rakaat, seharusnya lebih banyak, lebih bagus. Kalau akal kita, ya, kalau akal yang kita pakai jamaah sekalian, seharusnya sholat subuh itu kenapa cuma 2 rakaat? Harusnya lebih banyak, lebih bagus lagi. Tapi kenapa Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala hanya menentukan sholat subuh saja 2 rakaat? Seperti itulah perintah Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita tambah dan tidak boleh kita kurangi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca surah Al-Kahfi, ya, besok hari Jumat, bahkan ini sudah malam Jumat, disunnahkan kata para ulama kita untuk membaca surah Al-Kahfi. Coba kita lihat ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya. Kalau kita baca surah Al-Kahfi malam ini, sunnahkan sampai dengan besok. Ayat ini artinya barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah dia beramal saleh dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita lihat, kita tadabburi ayat ini jemaah sekalian. Di dalam ayat tersebut amalan saleh, amal saleh. Kalau mau bertemu dengan Allah, kalau mau berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihan. Hendaklah dia beramal saleh. Kalau kita kembali ke dalam bahasa Arab jemaah sekalian, apa sih arti dari amal saleh? Apa itu saleh? Dari bahasa Arab artinya saluha. Saluha yasluhu. Artinya apa? Cocok dan benar. Sehingga amal saleh itu artinya adalah amalan yang cocok, yang benar, yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan datang dari Nabi SAW. Sebagai penutup, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita harus beribadah sesuai dengan landasan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW? Yang pertama jawabannya, karena setiap amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, kata Nabi, maka amalan tersebut tertolak. Yang kedua jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kenapa kita harus beribadah? Harus berlandaskan perintah dari Allah dan perintah dari Nabi SAW. Karena suatu saat di hari kiamat, ya, ketika Nabi SAW berada di telaganya, Rasulullah SAW mendapati sekelompok orang dari umatnya. Ketika ingin Rasulullah SAW ingin menggandeng mereka, ya, tiba-tiba orang-orang tersebut dijauhkan dari Nabi SAW. Sehingga dalam hadis disebutkan, ya Rabb, ashabi, ashabi. Wahai Rabb, Tuhanku, mereka adalah sahabatku, sahabatku. Artinya umatku, bagian dari umatku. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Karena engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat. Di dalam riwayat lain, innahum irtaddu ala adbarikal qahqar. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat wahai Nabi Muhammad.
mereka murtad dari agama Islam dan mereka telah melakukan amalan-amalan yang bid'ah, yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, dan mereka telah melakukan dosa besar. Waliyahillah. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang tadinya ingin berjumpa dengan Nabi SAW di hari kiamat, ingin digandeng oleh Nabi SAW, ternyata dijauhkan dari beliau SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.